Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimanatan Centuri. Saat ini saya ingin mempresentasikan terkait rangkuman jurnal yang berjudul Analisis Portofolio sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terkait objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini adalah saham-saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 selama periode Februari 2016 hingga Desember 2021. Indeks LQ45 sendiri merupakan sekumpulan saham yang diperjualbelikan dengan tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang relatif bagus. Nah, penulis memilih 27 saham sebagai sampel penelitian, yaitu saham-saham yang konsisten terdaftar selama periode tersebut. Dengan demikian, objek penelitian yang dipilih oleh penulis cukup menggambarkan kelompok saham unggulan yang sering menjadi pilihan investor dalam investasi di pasar modal Indonesia. Yang kedua, masalah penelitian. Tentunya, dalam menentukan saham-saham yang dimasukkan ke dalam portofolio, investor mengalami kesulitan untuk memilih saham-saham yang efektif dan efisien. Saham yang efektif yang dimaksud yaitu saham yang memiliki kemungkinan return tinggi dan meminimalkan risiko. Investor perlu melakukan pengelolaan risiko melalui pembentukan portofolio, sehingga dibutuhkan suatu metode analisis yang mampu membantu investor dalam memilih saham dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan tanpa mengabaikan potensi return. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan tadi, permasalahan penelitian diarahkan pada bagaimana membentuk portofolio saham yang optimal sebagai sarana pengendalian dan penghindarian risiko investasi, serta saham-saham apa saja di dalam indeks LQ45 yang mampu memberikan kontribusi return dan risiko yang terbaik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menentukan saham-saham yang dapat membentuk portofolio yang optimal pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi saham apa saja yang layak dimasukkan ke dalam portofolio berdasarkan perhitungan return dan risiko menggunakan model indeks tunggal. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran mengenai proporsi dana yang sebaiknya dialokasikan pada masing-masing saham tersebut. Sehingga hasil penelitian ini nanti dapat menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan untuk investasi sahamnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari Bursa Efek Indonesia, yaitu data harga saham, bulanan, indeks pasar, serta tingkat suku bunga bebas risiko selama periode penelitian. Kemudian, populasi yang dipilih yaitu seluruh saham perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tergabung dalam indeks LQ45. Sedangkan sampel yang dipilih yaitu saham yang konsisten terdaftar selama periode Februari 2016 hingga Desember 2021. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Analisis tersebut melewati 4 tahapan, yaitu dimulai dari pertama, perhitungan return saham dan return pasar, expected return, beta saham, serta excess return to beta atau ERB. Kemudian yang kedua, menentukan nilai cut-off point untuk setiap saham-saham tersebut. Yang ketiga, saham-saham tersebut akan diseleksi, kemudian dilakukan perhitungan proporsi dana masing-masing saham tersebut, dan yang terakhir, perhitungan tingkat risiko dan return dan risiko portofolio keseluruhan. Yang terakhir, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 27 saham tersebut, terdapat 7 saham yang memenuhi kriteria untuk membentukkan portofolio yang optimal berdasarkan model indeks tunggal. Saham-saham tersebut adalah ANTM, BBRI, BBTN, INCO, INDF, SMGR,
dan TLKM. Ketujuh saham tersebut dipilih karena memiliki nilai excess return beta yang lebih besar dibandingkan nilai cut-off point. Artinya, ketujuh saham tersebut mampu memberikan tingkat return dan risiko yang sebanding. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan portofolio yang terbentuk tersebut menghasilkan expected return sebesar 3,84% dengan tingkat risiko sebesar 0,03%. Untuk proporsi dana yang terbaik yaitu dimulai dari saham BBRI yang terbesar yaitu 62,93%, diikuti oleh TLKM sebesar 1,19% dan BBTN sebesar 12,98%. Hal tersebut menunjukkan peran dominan saham perbankan memberikan kontribusi return yang terbaik dalam portofolio. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model indeks tunggal mampu menghasilkan portofolio yang efisien, yaitu memberikan return yang optimal dengan risiko yang relatif rendah. Sekian hasil presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.